Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkau cahaya menerangi kelam dunia, engkau pelita dalam gelap jiwa. Sallallahu
Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 dan 12 MTS dan SMK Ma'arif Darus Sulaiman tahun ajaran 2017-2018. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, supaya acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar, perkenankanlah kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, menyanyikan lagu wajib sekolah. Acara yang kelima, pidato 3 bahasa. Acara yang keenam, pembacaan puisi. Acara yang ketujuh, penerimaan hadiah untuk siswa-siswi berprestasi. Acara ke-8, pelepasan dan penyerahan medali dari Bapak Ibu Kepala Sekolah kepada siswa-siswi MTS kelas 9 dan 12. Dan acara yang terakhir, doa dan penutup. Agar apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan bagi kita, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya, pembacaan surat ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Agun Padilla dan Nur Alifah. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bihusbani wan-najmu wash-shajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
Allah. والحب ذو العصف والريحان Allah. والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan dan tumbuhan, dan pepohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak maya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti acara yang ketiga, yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala MTS Ma'arif Darus Sulaiman, yaitu Bapak Dr. Randa Syahid Afid MPD. Segala hormat, tempat, dan waktu kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka perpisahan kelas 9 MTS Ma'arif Darus Sulaiman dan kelas 12 SMK Ma'arif Darus Sulaiman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, perlu diketahui oleh bapak dan ibu bahwa kami di sini sebenarnya mulai tahun ajaran baru ini akan menerima pengajian. Jadi surat izin operasional pondok pesantren atau Hiriyah ini sudah keluar. Mudah-mudahan
mulai tahun ajaran baru atau dimulai nanti pada musim Ramadan atau bulan Ramadan, insya Allah kita sama-sama mengadakan pengajian menjelang berbuka puasa, kemudian sama-sama kita bertadarus gitu di tempat ini gitu. Nanti di belakang, mudah-mudahan di belakang ini sudah selesai semua dan sudah di pintu, di jendela sehingga bisa dipakai. Anak-anakku sekalian dan bapak-bapak dan ibu-ibu perlu diketahui bahwa tahun ajaran 2017-2018 kita memiliki pertama lulusan MTS Ma'arif Darussulaiman sebenarnya ada 35 orang, perempuan 7 dan 28 laki-laki. Kemudian untuk SMK sebanyak 22, perempuan ada 3, kemudian 18 ya, 17 laki-laki. Jurusannya adalah teknik sepeda motor dan pemasaran. Bapak dan Ibu perlu diketahui, kami sebenarnya berharap kepada masyarakat yang ada di Batangsari, di Sukamaju begitu. Ternyata dari peserta itu alhamdulillah semuanya lulus. Kemudian nilainya juga bagus. Nah, untuk MTS ini masih belum ada pengumuman, tapi Pak Said sudah menjamin yang pada saat kemarin ikut ujian UNBK, menjamin bahwa anak bapak dan ibu yang mengikuti ujian, insya Allah Pak Said bisa menjamin bahwa anak bapak ibu bisa lulus, karena SMK yang jumlahnya 22 juga semuanya lulus. Jadi Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa untuk tahun ajaran baru gitu, tahun ajaran 2018-2019 kami sudah membuka pendaftaran, dan untuk MTS baru berasal dari Mekarsari yang jumlahnya alhamdulillah sudah ada 9 orang untuk MTS dari satu SD, itu dari SD Mekarsari. SD Batang yang sudah mendaftar itu ada 3, kemudian nanti dari MI dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tahun ajaran ini MTS sudah bisa menerima 2 kelas, 2 rumbel begitu. Mudah-mudahan 2 rumbel, karena Pak Lurah menjamin bahwa dari Mekarsari dari 38 siswa mudah-mudahan bisa didorong 20 orang ke MTS Ma'arif Darussulaiman. Kemudian untuk SMK juga sama, alhamdulillah ini dari Tambak Dahan sudah mulai pada ada pendaftarannya, sudah mulai datang. Kemudian dari MTS Ma'arif Darussulaimannya sendiri dari 35 orang, mudah-mudahan sekitar 25 bisa masuk ke SMK kita. Selebihnya ada yang melanjutkan dan ada yang ke pesantren. Mudah-mudahan, sebenarnya pengennya sih semua siswa-siswi yang berasal dari MTS Ma'arif Darussulaiman
ini bisa ke SMK Ma'arif Darus Sulaiman, tidak usah kemana-mana Pak. Kemudian perlu diketahui, untuk biaya ini jangan dipikirkan Pak. Jadi untuk biaya Bapak dan Ibu tidak usah dipikirkan terlebih dahulu, yang jelas bisa melanjutkan dulu ke sini. Kalau ke tempat lain kayak SMK Ma'arif SMK Darul Ma'arif itu sekitar 3 juta sampai 4 juta Pak pada saat awal masuk sudah harus membayar untuk gedung dan lain sebagainya antara 3 juta sampai 4 juta. Kalau kita tidak Pak, kalau kita tidak ada pendaftarannya cuma 200.000, itu pun nantilah terserah aja. Yang jelas Bapak dan Ibu masukkan dulu anaknya ke SMK, mudah-mudahan betah, apalagi ke MTS. Nah, ini yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tahun ini dari SMK Darul Ma'arif juga yang dulunya tidak diterima di SMK Darul Ma'arif itu ke Al Munawaroh, itu kita sudah kerjasama. Mudah-mudahan yang dari arah arah barat itu yang tidak diterima ke SMK Darul Ma'arif itu bisa, dan sudah janji akan mendorong ke SMK Ma'arif Darus Sulaiman. Jadi mudah-mudahan teman kamu nanti yang kelas 1 mudah-mudahan banyak di sini, karena sekarang pun sebenarnya yang sudah masuk ke kita ini banyak, cuma masih memprihatinkan. Ini kadang-kadang anak ini masuk, kadang-kadang tidak. Tetapi yang jelas walaupun sekolahnya begitu, kita sudah menjamin SMK lulus semua, kemudian MTS juga mudah-mudahan tidak ada hambatan, karena sejak lahirnya SMK, sejak lahirnya MTS, kita belum pernah tidak lulus, semuanya lulus Pak Bu. Jadi jangan khawatir, jangan bingung, jangan bimbang. Insya Allah di SMK Ma'arif Darus Sulaiman, di MTS Ma'arif Darus Sulaiman tidak mengecewakan. Sama sebenarnya statusnya sama SMK Darul Ma'arif. Kalau SMK Darul Ma'arif swasta, kita juga swasta. Cuma kalau sana mah lebih dulu berdiri, kalau kita baru tahun 2013 kita sudah mengadakan SMK Ma'arif Darus Sulaiman. Kemudian izin operasional baru keluar 2016 bulan Juli Pak, bulan Juni. Alhamdulillah oleh pemerintah sudah dikasih bantuan Pak, yang di belakang itu 2 kelas, insya Allah bulan 6 atau bulan 7 mulai ditaikkan lagi. Jadi di belakang itu adalah kelas untuk SMK, karena memang peruntukannya juga untuk SMK bantuan. Kalau MTS yang sini gitu. Mudah-mudahan Karang ini juga akan dibangun tahun 2000, sekarang ini 2018. Mudah-mudahan Allah mengizinkan, karena pemerintah sudah mempercayai lagi Pak. Mulai bulan Juni, mudah-mudahan Juni-Juli sudah pada turun lagi bantuan untuk sekolah kita. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan ragu-ragu. Untuk menyekolahkan ke MTS Ma'arif Darus Sulaiman dan SMK Ma'arif Darus Sulaiman, dan pondok pesantrennya pun pondok pesantren At-Thahiriyah mudah-mudahan mulai dibuka untuk pengajian. Dan masyarakat sini sudah berharap, ibu dan bapak, ibu-ibu terutama itu sudah pada nagih kapan kita bisa mulai pengajian, karena di sini banyak yang buta huruf Al-Quran. Jangan malu-malu nanti walaupun sudah umurnya tua atau sudah punya anak, kalau memang pengen bisa ngaji, nanti ada ustadznya, dipersiapkan
untuk bisa mengaji atau mengajar ngaji. Itu saja barangkali yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu, bahwa kondisi MTS dan SMK Ma'arif sekarang ini sudah dalam kondisi yang cukup bagus. Nah, mudah-mudahan tahun yang akan datang kita sedang menyiapkan ruang lab komputer sama wifi-nya, itu satu ruangan. Mudah-mudahan ujian tidak harus keluar, di sini sudah bisa mengadakan ujian sendiri. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan ragu-ragu untuk kalian semua yang akan ujian tahun akan datang, insya Allah ujiannya di tempat sendiri. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMK Ma'arif Darus Sulaiman, Ibu Siti Hasanah SAG. Segala hormat waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dikasih sehat walafiat, panjang umur, cukup rizkinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu telah sempat meluangkan waktu untuk hadir di pelepasan MTS dan SMK Ma'arif Darus Sulaiman. Hari ini dulu pindah dari Sekolah Kidul ke Kaler tanggal 11 Maret. Berarti kami sudah menempati gedung ini sudah 2 tahun. Nah, untuk itu kita berdiri MTS ini tahun 2009. Berarti sudah 10 tahun. Kemudian SMK-nya dari tahun 2012 mau ke 4 tahun. Artinya MTS dan SMK Ma'arif Darus Sulaiman ini telah mencetak generasi pemuda-pemudi Indonesia untuk melanjutkan dari sanawiyah ke SMK, dari SMK kuliah atau kerja. Alhamdulillah alumninya juga udah hadir ya, Muhammad Ilyas Ruhiyat. Kemudian banyak lagi Kamina, lulusan dari MTS ya, alumninya. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita tetap sukses, lancar dan maju. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, kami haturkan banyak terima kasih karena Ibu dan Bapak telah mempercayakan putra-putrinya disekolahkan di MTS dan SMK Ma'arif Darus Sulaiman. Beliau guru di sini juga sama dengan guru yang di kota. Bedanya sanawiyah dan SMK Ma'arif Darus Sulaiman ada di kampung, yang di kota Darul Ma'arif sama. Dulu Pak Said menjabat kepala MTS Darul Ma'arif dari tahun 2005 sampai 2008. Kemudian mencetak gedungnya juga. Nah, sekarang pulang ke kampung, ke Batang Sari, berarti putra daerah. Artinya mengembangkan di sini. Saya di sini mengharapkan nanti generasi pemuda-pemudi Indonesia ada yang melanjutkan ke kepolisian, ya kan? Kuliah, kemudian kerja, ada yang jadi camat, ada yang jadi insinyur, kemudian ada yang jadi pak guru dan bu guru, ya kan? Nah, di sini kami sebagai anak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wasdira yang telah menjadikan saya seperti ini. Dulu kata bapak saya, Pak Wasdira, anak gak akan dikasih harta, tapi dikasih ilmu. Ilmunya dulu waktu kelas 6 SD, saya lihat adik saya itu tanda tangan 6 hektar sawah. Nah, dulu dengan lantangnya, Papa, anak mau tanda tangan. Kata Papa bilang,
anak mah diwariskannya ilmu aja. Nah, alhamdulillah hari ini pun dengan ilmu saya bisa jadi PNS dengan gaji 1 bulan 8 juta, ya kan? Tapi kalau dengan harta bisa habis, tertipu, bangkrut, kebakaran, ya kan? Nah, ibu dan bapak harus benar-benar ikhlas, ridho menyekolahkan anaknya biar jadi anak yang pintar. Soalnya di pabrik kita Indonesia itu kaya, tapi kenapa pabrik-pabriknya orang Korea semua, orang Korea dari Jepang, pabrik PT Wilbas Global, PT Dainong, PT Texpia, kita kerja pada mereka, padahal punya tanah sendiri. Karena apa? Berarti SDM-nya kita kurang maju, artinya maunya punya anak kerja biasa aja. Nah, kalau kita harusnya disekolahkan. Minimal sekarang ketuk palu dari Jokowi itu wajib belajar 12 tahun. SD 6 tahun, Sanawiyah 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau kita bisa meluluskan anak dengan sampai MTS, berarti kita membekali dengan satu sawah bau, sebau sawah. Itu harganya 600 juta ya. Nah, kalau sampai lulus SMA berarti kita 2 bau sawah, berarti 1.200.000. Artinya kita menyekolahkan anak dengan sampai MTS, nanti kalau kerja gajinya 2 juta ke bawah, Bu, Pak. Nah, kalau lulusan SMA gajinya 3 juta ke atas sampai 5 juta. Nah, kalau seperti itu nanti pas ada pemutihan tahun 2020 semua harus minimal harus SMA, maksimalnya harus kuliah. Nah, artinya ibu dan bapak jangan khawatir membekali anak dengan ilmu. Alhamdulillah, saya juga ternyata di sini Pak Wasdira telah berhasil mencetak saya menjadi guru PNS dengan dibekali ilmu. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Terima kasih ayahku tercinta. Itu aja dari Ibu Siti Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga beliau dapat menjadikan motivasi kakak dan adik kelas 12 dan 9 agar lebih semangat dan giat untuk mengejar cita-cita. Dan acara yang keempat, menyanyikan lagu wajib sekolah yang akan dilantunkan oleh kelas 9 dan 12 MTS dan SMK Ma'arif Darul Sulaiman.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'i fil ihsani wa fadalana bi ta'limil ilmi wal bayan. All praises to Allah, the Lord of the world, the King of the King, the Master of the day after, the Creator of everything in this universe, and He has no partner. The first time, let's pray to Allah. He has given us the mercy and blessing and the healthy until we can to meet together in this place. أولا هيا بنا نذكر إلى الله الذي قد أعطانا نعمة وهداية وتوفيق حتى نستطيع أن نستمع في هذا المكان المبارك. ثانيا ويسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أملنا من الظلمات إلى النور إلى صراط مستقيم. شكرا كثيرا على رئيس الجلسة الذي قد أعطانا فرصة قليلة لأن نتكلم أمامكم جميعا. نحن هنا سنتكلم أمامكم جميعا باللغة الإندونيسية تحت الموت. Pentingnya mencari ilmu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari ilmu? Karena dengan ilmu kita bisa berbicara, dengan ilmu kita bisa membaca, dan dengan ilmu pula kita bisa tahu apa itu surga dan apa itu neraka. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang keras dah. Betul apa betul? Dan sungguh mulialah bagi mereka orang-orang yang berilmu. Karena orang-orang yang berilmu akan dijunjung tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di akhirat nanti, akan tetapi di dunia pun derajat mereka akan dijunjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Contohnya, orang yang berilmu akan terlihat besar di kalangan masyarakat dan meskipun orang itu kecil, orang itu miskin, orang itu jelek, orang itu pendek, akan tetapi dia mempunyai ilmu, maka dia akan terlihat besar di kalangan masyarakat. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Meskipun orang itu sudah tua, sudah dewasa, bahkan sekalipun orang itu kaya, akan tetapi dia tidak mempunyai ilmu, maka dia akan terlihat kecil di kalangan masyarakat nanti. Nauzubillah. Nah, maka dari itu, yuk mulai dari sekarang, marilah kita bersama-sama meluruskan niat kita, belajar dengan bersungguh-sungguh, karena apabila kita berilmu, apakah itu semata-mata untuk Allah? Tidak. Apakah untuk Rasulullah? Bukan. Apakah yang merasakan manisnya ilmu itu guru kita yang mengajarkan kita? Tidak. Apakah orang tua kita yang menyuruh kita? Bukan juga. Akan tetapi kenikmatan dan kemanisan ilmu itu akan dirasakan oleh diri kita sendiri. Maka dari itu, belajarlah dengan bersungguh-sungguh dan jangan bermalas-malasan. Seperti alim ulama mengatakan, qala alim ulama ijhad wala taksal wala takun gopilan panada matul uqba lima yatakasal, yang artinya bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, dan jangan pula lalai, karena menyesalah bagi mereka orang-orang yang bermalas-malasan. Bila ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan coba-coba kau lapor polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.